Kalau kita bicara tentang angka kemiskinan di Jakarta, itu apakah tidak ada kaitannya juga dengan pemerintah pusat? Kalau semua diserap di daerah dan menjadi tanggung jawab daerah, lalu kemudian pusat apa kerjanya? Apakah pusat kemudian tidak punya statistik akhirnya? Karena semua statistik itu dimonopoli daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun 2021. Mudah-mudahan tahun 2021 akan menjadi lebih baik dibandingkan tahun 2020 yang sudah pasti barangkali menjadi tahun terburuk dalam sejarah hidup banyak orang. Termasuk saya, terburuk dalam pengertian karena kita dirundung oleh COVID-19, kebebasan bergerak mulai terkurangi karena adanya COVID-19, dan juga hawa politik, cuaca politik juga mulai membuat kita flu dan pilek semua ya. Nah, ini ada penilaian dari PDIP terhadap Gubernur Anies Baswedan. Pasti sudah bisa ditebak ya penilaiannya seperti apa. Tapi kita bacakan dan kita hormati ya. Sebagaimana dilansir oleh jpnn.com, PDIP anggap kinerja Anies Baswedan di 2020 buruk, intoleransi jadi sorotan. Kira-kira kalau di Senayan bagaimana penilaian PDIP terhadap kinerja Presiden Jokowi? Artinya berani nggak objektif ya. jpnn.com Jakarta, fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menilai sepanjang 2020 pemerintahan Gubernur Anies Baswedan tak kunjung mengalami peningkatan kinerja. Ini berkaitan dengan sektor-sektor strategis yang berdampak langsung pada kebutuhan rakyat banyak. Kinerja Gubernur Anies Baswedan setahun ini tidak meningkat dan cenderung buruk, kata Dwi Rio Sambodo, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Jakarta dalam pesan elektroniknya kepada jpnn.com. Dia menyebutkan beberapa indikator jeleknya kinerja Gubernur Anies, yaitu 1. Penyediaan perumahan rakyat. Sesuai dengan janji kampanye yang tertuang dalam RPJMD, Gubernur Anies Baswedan menargetkan penyediaan perumahan rakyat sebanyak 232.214 unit. Namun hingga 2020 ini baru terpenuhi sejumlah 780 unit. Jauh sekali ini ya. Apakah ini bukti pemerintahan Gubernur Anies Baswedan ingkar janji, serunya? Ya, kalau kita bicara ingkar janji itu ada dari dua segi ya, dari sisi politik dan dari sisi hukum. Nah, kalau dari sisi politik atau dari sisi ekonomi bahkan ya. 2. Penyediaan lapangan kerja. Tahun 2020 baru 8.348 jumlah izin OKOC yang mendapatkan izin usaha mikro kecil. Padahal janjinya akan menyediakan 200.000 lapangan usaha baru untuk rakyat. Meleset ya memang ya. Selanjutnya kita lihat ya penyediaan lapangan kerja. Berikutnya adalah Gubernur Anies Baswedan tidak fokus mewujudkan janji kampanye padahal UMKM adalah backbone pemulihan ekonomi Jakarta, terang Dwi Rio. 3. Angka kemiskinan naik. Tercatat jumlah presentasi angka kemiskinan di DKI Jakarta hingga Maret sebesar 4,53% dari semula 3,42%. Bukan presentasi tapi persentase ya. Gubernur Anies Baswedan tidak memiliki program yang jelas untuk menanggulangi angka kemiskinan tersebut dan terkesan hanya fokus kepada program-program beautifikasi semata. 4. Nilai NPS Jaklingko negatif 3,07% negatif. Tingkat kesediaan merekomendasikan kepada warga lain secara umum masih bernilai negatif, yang berarti saat ini masih banyak yang belum bersedia merekomendasikan dibanding yang merekomendasikannya. Padahal menurut survei, media utama publik mendapatkan informasi mengenai Jaklingko adalah dari rekomendasi orang lain sebesar 42,5%. Nggak paham saya ini Jaklingko ini ya. 5. Intoleransi di dunia pendidikan.
Kalau intoleransi ini bahasa PDIP betul ya. Mengecam keras tindakan guru intoleran yang ada di Jakarta, bahkan merekomendasikan untuk dipecat karena pembiaran terhadap kejadian ini akan sangat berdampak negatif terhadap dunia pendidikan maupun kerukunan antar anak bangsa di ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dunia pendidikan yang seharusnya menjadi media untuk mencerdaskan anak bangsa dan mengangkat harkat martabat kemanusiaan malah menjadi ajang untuk melakukan praktik-praktik diskriminasi dan politik sara, pungkas Dwi Rio Sambodo. Ya, Sobat RH sekalian ya, kalau PDIP membicarakan bahwa prestasi Gubernur Anies Baswedan buruk, itu bukan berita. Sama bukan beritanya ketika PDIP memuji pemerintahan Jokowi, bukan berita juga. Sama bukan beritanya ketika PKS mengkritik pemerintahan Jokowi, bukan berita ya. Tapi dari semua itu kita harus lihat bagaimana objektifikasinya. Nah, kalau disodorkan angka-angka itu, sepanjang angka itu akurat ya, seperti tadi dikatakan mengenai penyediaan perumahan rakyat, realisasinya cuma 780 unit padahal janjinya 232.214 unit, maka berarti memang Gubernur Anies gagal. Penyediaan lapangan kerja ya, kalau tadinya dibilang 200.000 lapangan usaha baru, tapi baru kemudian 8.348, yaitu gagal. Apalagi yang bersifat angka ya, angka kemiskinan naik, ya oke, ya kita akan lihat juga. Oke, lalu kemudian intoleransi di dunia pendidikan. Nah ini menurut saya agak ngarang sedikit. Kita tidak bisa memetik atau mengambil satu fenomena, dua fenomena, lalu memberikan kesimpulan umum bahwa sudah terjadi intoleransi ya. Apalagi di Jakarta yang relatif orangnya lebih jauh, lebih terbuka. Kalau kemarin ada isu mengenai Anies dan Mega ya contohnya. Tetapi kan itu kita tidak bisa katakan itu adalah sikap dari lembaga pendidikan. Apalagi sikap dari pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Jadi kita harus objektif saja. Ya, saya melihat bahwa banyak hal yang harus dilakukan oleh Anies Baswedan ya. Dari kritik-kritik ini, tapi yang menjadi pertanyaan juga kalau kita bicara tentang angka kemiskinan di Jakarta, itu apakah tidak ada kaitannya juga dengan pemerintah pusat? Kalau semua diserap di daerah dan menjadi tanggung jawab daerah, lalu kemudian pusat apa kerjanya? Apakah pusat kemudian tidak punya statistik akhirnya? Karena semua statistik itu dimonopoli daerah. Misalnya soal angka kemiskinan. Kalau angka kemiskinan itu turun di satu daerah atau naik di satu daerah, apakah pemerintah pusat tidak ada andilnya? Apakah pemerintah pusat hanya mengakui yang berhasil, yang gagal tidak? Ya kan tidak bisa begitu juga. Jadi ada yang namanya program yang cross antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seperti mengentaskan kemiskinan sudah tentu merupakan program yang crossing antara pemerintah pusat dan daerah. Pusat banyak besar dananya, daerah juga besar dananya, terutama dalam konteks DKI. Jadi kalau kita ingin menyalahkan angka kemiskinan meningkat, maka ya barangkali itu kesalahan dua pemerintah, lokal dan pemerintah pusat. Tapi juga masalahnya tidak sesederhana itu karena sekarang COVID-19 Sobat Era sekalian ya. Dengan COVID-19 ini memang banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang menjadi miskin dan lain sebagainya. Mungkin itu juga cerminan di tingkat pusat. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan kritik, menurut saya memang kritik tersebut haruslah kritik yang didasarkan pada data dan angka. Sehingga dia justified untuk dikatakan sebagai sebuah kritik. Saya suka ketika kritik itu menyertakan angka-angka ya. Tetapi ketika kemudian bicara tentang intoleransi, saya kira ini bicara tentang word, kata-kata yang selalu digunakan oleh lawan-lawan Anies Baswedan, mereka yang pro pemerintahan sekarang, untuk mengerdilkan dan memojokkan kelompok-kelompok yang barangkali tidak mengendorse pemerintahan sekarang. Itu saja bahasanya. Intoleransi itu seperti digunakan untuk mengatakan kelompok anti Pancasila. Padahal ajaran Pancasila bukan hanya soal toleransi. Jadi mengerjakan perintah agama yang baik itu ajaran Pancasila juga karena ketuhanan yang Maha Esa. Bicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, keadilan, membayar zakat dan lain sebagainya, itu adalah ajaran Pancasila yang
Tentu saja sama dengan nilai-nilai agamanya. Jadi sobat era sekalian, menurut saya memang pemerintahan dimanapun harus objektif dalam menerima kritik, dan kalau kritiknya kritik yang tidak berdasar ya sudah lupakan saja. Dan kita juga belajar berdemokrasi secara baik. Jangan sampai kemudian kritik dibalas dengan laporan kepada polisi karena dianggap menyebarkan hoax. Misalnya saya membayangkan ya, ada data yang kurang atau data yang tidak akurat, tiba-tiba kelompok Anies atau simpatisan Anies mengatakan PDI Perjuangan sudah menyebarkan hoax karena itu dilaporkan ke kepolisian. Mudah-mudahan tidak sampai begitu ya Republik ini, walaupun gejala lapor-melapor itu sudah selalu terjadi dan senantiasa terjadi. Ya, sobat era sekalian, itu saja ya soal PDIP anggap kinerja Anies Baswedan di 2020 buruk, dan kesimpulan yang sama barangkali akan ada juga di 2021, di 2022, karena pada dasarnya PDI Perjuangan, PSI adalah partai-partai garis keras terhadap pemerintahan Anies Baswedan. Jadi kalau di tingkat pusat dianggap belum move on, di tingkat daerah sama rupanya. Di tingkat pusat PKS akan senantiasa mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi, di tingkat daerah hal yang sama terjadi pada PDIP dan PSI. Mereka sama dalam hal mengkritik pemerintahan, hanya soal kenaikan pendapatan anggota DPRD kelihatannya berbeda. Hanya PSI yang garang, PDIP sepertinya tidak. Ya, terbukti ketika ada walkout ketika PSI menyampaikan pandangannya ya. Sobat era sekalian, itu saja. DPRD DKI ini penting juga kita soroti karena DPRD DKI adalah wakil-wakil penduduk Jakarta termasuk saya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Yeah.